Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan banyak lagi nikmat-nikmat yang patut kita syukuri. Salawat beriring salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya, umatnya. Baik, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunian Jakarta. Agar kajian ini merupakan berkah, rahmat, ridho Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kajian kita hari ini adalah fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Sering kita mendengar kata-kata, ayo fastabiqul khairat, ayo berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebenarnya ya, bicara masalah berlomba-lomba dalam kebaikan ini, kita bisa membuka ayat dalam Quran dalam surat Al-Baqarah 148 yang saya bacakan artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, surat Al-Baqarah ayat 148 yang memotivasi kita, yang memerintahkan kita agar kita fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa sih arti fastabiqul khairat? Itu adalah bagaimana seorang muslim itu berusaha berlomba-lomba dia melakukan kebaikan-kebaikan agar kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu mendapatkan ridho dari Allah. Jadi kita berlomba untuk melakukan kebaikan itu mencapai ridho Allah. Nah ini ya, nah itu pengertian fastabiqul khairat, itu bagaimana seorang itu melakukan kebaikan-kebaikan, dia berlomba melakukan kebaikan semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah. Apa manfaatnya? Pasti segala sesuatu kalau kita semangat melakukannya pasti ada manfaatnya. Yang pertama, ketika kita fastabiqul khairat ini adalah kita bisa memanfaatkan waktu dengan hal yang baik. Umur seperti batu es mencair, ya. Ketika kita bisa memanfaatkan umur kita, waktu kita dengan hal yang baik, suatu kebaikan kita lakukan, estafet lagi dengan kebaikan berikutnya. Kalau kita melakukan suatu kebaikan yang lainnya memanggil kita, ayo cepat direspon kebaikan-kebaikan lainnya. Karena apa itu? Allah sudah menunjuki kita, Allah sudah menuntun kita, Allah sudah membimbing kita. Ketika kita satu kebaikan selesai kita lakukan, kita melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Fastabiqul khairat, kita ingin berlomba-lomba kebaikan. Karena apa? Mencari ridho Allah. Karena Masya Allah rezeki Allah sangat luar biasa itu dalam mendapat ridho rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ayo ya, fastabiqul khairat, manfaatnya adalah kita bisa membangun waktu lebih baik lagi. Kemudian juga dengan fastabiqul khairat ini manfaatnya kita bisa meningkatkan mutu diri kita. Dari waktu ke waktu kita mulai bermuhasabah. Ya, ibadah kita kok gini-gini aja ya, sholatnya karena belum kusuk, ayo ditambah, ya, dicari ilmunya, ya, supaya bisa sholat kusuk. Kadang-kadang hati nggak ikhlas, ibadah kadang-kadang masih banyak yang masih malas-malas. Ayo tingkatkan mutu kita dengan fastabiqul khairat. Ini adalah kita menginginkan ibadah kita dari hari ke hari lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Apalagi manfaatnya, yaitu adalah supaya kita terhindar dari godaan setan, terhindar dari dosa. Jadi kalau kita fastabiqul khairat itu nggak ada waktu lagi untuk dibisikin setan karena sibuk dengan kebaikan. Satu kebaikan lakukan kebaikan berikutnya, ya. Kemudian ada kemaksiatan ditinggalkan. Jadi peluang setan untuk menggoda itu nggak ada. Tapi kalau misalnya kita banyak waktu, malas-malasan, ibadah juga nggak mau, begitu kan itu nanti akan menjadi teman setan. Apalagi berbuat maksiat. Karena maksiat juga begitu. Satu kemaksiatan nanti akan mengambil kemaksiatan berikutnya. Oleh karena itu ketika Allah telah memilih kita dengan hidayah Allah tadi, kita diberikan kesempatan, kesenangan, melakukan kebenaran, melakukan ketaatan, cepat direspon ketaatan itu. Setelah itu kita bagaimana berusaha minta sama Allah agar kita senang melakukan itu dan terus istiqomah melakukan hal tersebut. Nah, apa contoh ya kegiatan-kegiatan yang bisa berkaitan dengan fastabiqul khairat, ya? Yang pertama adalah dalam masalah ibadah. Jadi ibadah itu kita mulai koreksi diri. Ibadah saya, sholat saya sudah kusuk atau belum? Ikhlas atau tidak?
Kemudian juga Al-Quran saya, ya, berapa hari kita baca Quran enggak setiap hari? Atau misalnya baca Al-Qurannya pas waktu-waktu kita ada keinginan, tapi kita tingkatkan ibadah kita tuh dengan berlomba-lomba melakukan kebaikan. Kalau orang bisa baca 1 juz, paling tidak mungkin kita berapa lembar, berapa halaman. Jangan sampai 1 hari itu kita meninggalkan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah sumber energi kita. Al-Quran adalah sudah petunjuk hidup bagi kita. Dekat berakrab-akrab dengan Al-Quran itu adalah ibadah fastabiqul khairat. Tidak hanya membacanya, mentadaburinya, bahkan kalau bisa menghafalkannya, mempraktekkannya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian ya, fastabiqul khairat, apalagi yang bisa kita lakukan adalah dalam praktek muamalah. Bagaimana kita menyambung silaturahmi, berbakti pada orang tua, berbaik ya terhadap tetangga, atau melakukan hubungan-hubungan dengan masyarakat, ya, dengan kegiatan-kegiatan sosial, ya, menyangkut anak yatim, ya, membantu korban bencana alam dan seterusnya. Jadi dengan peluang-peluang bermuamalah ini kita fastabiqul khairat. Kita jadi pribadi yang peduli, pribadi yang tidak mau tinggal diam ketika ada kesulitan orang lain. Apakah bisa kita bantu dengan tenaga, waktu, pikiran, ilmu kita? Kalau kita memang bantuannya dalam bentuk rezeki, materi, mungkin kalau tidak ada materi silahkan, bisa kita bantu. Itu ya, jadi dalam bentuk muamalah itu juga bisa fastabiqul khairat. Ya, fastabiqul khairat juga bisa dalam bentuk kita berakhlak, ya. Misalnya bagaimana ya kita berakhlak yang jujur, berakhlak yang bisa menjaga amanah dengan baik, ya, berakhlak bagaimana bisa berlaku adil, menjadi pelaku yang sering memaafkan, karena memaafkan itu menyehatkan. Jangan pernah merasa sakit hati ketika ada seseorang menyakiti kita, maafkanlah, ya. Katakan nama Allah, ya Allah, aku telah memaafkannya, ya Allah. Sudah petunjuk pada orang yang mungkin pernah menyakiti kita atau pernah membuat kita sedih, marah, ya, kesal, kecewa, inilah ya, lapangkan hati dengan memaafkan, karena memaafkan bisa menyehatkan. Jangan sampai ada dendam, ya, marah, cemas, kekhawatiran, ya. Nah, seperti itu ya. Jadi dengan akhlak yang baik tadi, jujur, pemaaf, ya, kemudian juga bisa mendapati janji dan amanah, itu juga bagian daripada contoh-contoh berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, juga contoh yang lain adalah bisa juga dengan ada kebiasaan, ya, misalnya bagaimana kita berlomba-lomba, ya, bagaimana untuk menghadiri majelis taklim, ilmu-ilmu, kajian-kajian. Dengan kajian-kajian itu yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Dengan ilmu yang tadinya kita misalnya tidak paham jadi paham. Nah, itu juga bisa kita lakukan, sehingga dengan demikian hidup kita adalah hidup yang bermakna dengan kebaikan-kebaikan. Jangan sampai kita lalai dengan umur kita. Karena apa? Semua kita akan kembali kepada Allah. Dan kembali kepada Allah kita ingin, ya, betul-betul, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan supaya kita punya bekal kembali kepada Allah. Ketika kita berlomba-lomba dalam kebaikan, tujuan kita, niat kita untuk mencari ridha Allah, yakinlah Allah akan menuntun kita. Yakinlah Allah akan menjaga kita. Yakinlah Allah akan senantiasa bersama kita. Ini itu yang bisa saya sampaikan para pemirsa semua. Salah kilaf saya mohon maaf lahir batin kepada para pemirsa semua. Kepada Allah saya mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah fala takuna mutarin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.